untuk materi yang bakal dikuiskan nanti aku coba jelasin sebisanya ya, karena aku sendiri juga masih agak kurang paham, terutama yang gimana membedakan antara FVOCI, FVTPL sama amortized cost. Tapi hal yang sama di antara ketiga itu adalah kalian mempunyai tabel amortisasi. Jadi baik itu amortized cost, baik itu FVOCI, baik itu FVTPL, itu mempunyai yang sama, itu adalah tabel amortisasi. Perbedaannya adalah dalam awal dari obligasinya itu tujuannya mau diapakan. Nah, biasanya itu ada dalam soal. Contohnya nih ya, coba aku kasih contoh dulu bentar. Di sini ada soal yang namanya mana ya? Biasanya untuk membedakan antara FVOCI sama amortisasi itu ada di soalnya langsung. Contoh nih. Di soal yang coba paling bawah. Nah, misal kayak di sini kan FVTPL. Nah, itu berarti penjurnalannya itu ibaratnya sudah tahulah, ibaratnya udah bisa bagaimana mau dibagaimanakan jurnalnya gitu kan. Kalau misal nggak disebutkan, itu biasanya dikasih kisi misal entitas mempunyai model bisnis yaitu semata-mata untuk mendapatkan kas kontraktual dan dijual jika diperlukan. Nih. Nah, teman-teman bisa hafalin mungkin ini sama sih kayak amortized cost sama FVOCI, tapi yang membedakan antara keduanya adalah sama-sama mereka tuh misal teman-teman bisa lihat di modulnya pengukuran setelah perolehan, kan di sini ada amortized cost, ada FVOCI, ada di sini FVTPL ya, wajar melalui laba rugi, fair value through profit and loss itu FVTPL. Nah, di sini ada yang namanya aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Nah, ini kan amortized cost. Nah, di sini di soalnya kan kas kontraktual dan dijual jika diperlukan. Di sini arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Berarti ini masuk ke yang namanya FVOCI. Gitu. Jadi biasanya kalau membedakan antara FVOCI, FVTPL sama amortized cost itu biasanya ada dalam soalnya langsung. Walau terkadang dikasih kisi-kisi nih kayak gini. Tapi kalau bisa dirangkum atau bisa disimpulkan, amortized cost itu ibaratnya adalah surat obligasi ya yang dimana kita cuma ngambil amortisasi setiap bunganya setiap bulan, setiap pembayaran bunga. Sedangkan kalau FVOCI itu sama kayak amortized cost tapi lebih dia masih bisa dijual lah ibaratnya. Berarti masih bisa dijual. Kalau amortized cost itu di-keep terus sampai jatuh tempo. Sedangkan kalau FVTPL atau fair value through profit and loss itu lebih ke ya emang dari awalnya mau dijual gitu kan. Jadi jangkanya itu pendek. Nah, itu yang membedakan antara ketiganya. Nah, di sini aku kasih tahu mungkin yang udah pernah kita bahas aja sih ibaratnya ya. Satu gitu kan. Nomor satu kan mungkin teman-teman yang harus teman-teman hafalkan itu tabel dan rumusnya gitu loh. Di sini kan kita udah tahu lah rumusnya ya untuk membeli harga obligasi itu kan udah tahu lah istilahnya kan. Di sini aku kasih untuk soalnya di sini soal. Di sini rumus-rumus. Oke. Nah, untuk rumusnya sendiri ketika ada soal misal ini nomor 1 deh teman-teman kan udah bisa ya kayak nominal 500 juta, ininya 10% bunga obligasinya pembayarannya, terus tarif bunga efektifnya 9%, gitu kan. Kan cara mengukurnya seperti ini kan. Teman-teman udah tahu sendirilah, udah pernah kita kerjakan sebelumnya. Rumusnya kan seperti ini kan, nominal obligasi dikali 1/1 plus R per pangkat N itu periode pembayarannya, terus R itu bunga efektifnya. Oke. Ini mungkin jadi teman-teman yang harus dihafalkan pertama rumus ini nominal obligasi ini. Kemudian tampilan tabelnya karena itu bakal berpengaruh ya. Jadi teman-teman harus hafal bagaimana cara kerja tabel dari sebuah tabel argumentasi. Kalau di sini kan udah dikasih tahu kan, teman-teman bisa pelajari dari modulnya langsung. Kan ketika misal di sini kan PT Molina membeli obligasi PT Treehouse dengan nilai 100 juta. Obligasi dibeli dengan tingkat bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2020. Bunga nominal 7%. Nah, dijabarkan setahun pada setiap tanggal 31 Desember. Di sini udah melalui rumus di 1/1 per N ini dapatnya segini. Tingkat bunga R-nya bunga efektifnya sebesar
bunga efektifnya sebesar, bentar. Ini 8%, terus bunga nominal obligasinya 7% dibayarkan setahun sekali. Jadi efektifnya 8%, ininya 7%. Setahun sekali berarti dari 1 Januari 2020 sampai 31 2024 berarti ada 5 kali kan, 5 kali pembayaran bunga. Oke. Jadi pangkatnya 5, terus udah dapatlah harga beli obligasinya. Rumusnya itu ada di yang tadi aku bilang di sini. Jadi teman-teman harus hafalin banget yang namanya rumusnya ini, gitu kan. Kemarin juga udah pernah kita kerjakan kan rumusnya, soal-soalnya gitu kan. Jadi ibaratnya ya itu rumusnya seperti itu. Terus tabelnya tanggal pendapatan bunga nominal, pengakuan pendapatan bunga di laporan laba rugi, amortisasi diskonto atau premi. Bisa diskonto, bisa premi. Diskonto harga beli obligasinya lebih rendah dibandingkan harga aslinya, harga nominalnya. Misal di sini kan kalau bisa teman-teman lihat nominal 100 juta, harga belinya 96 juta. Makanya itu dinamai dengan diskonto. Sedangkan misal lebih dari 100 juta itu premi. Harga belinya lebih dari harga nominalnya. Oke. Nah, untuk tabel-tabel sendiri kan teman-teman bisa lihat di sini ya, pendapatan bunga nominal itu biasanya setiap bulan atau setiap pembayaran bunga itu sama. 7 juta itu dari mana? 7% ini bunga nominal obligasi dikalikan dengan harga nominal. Kalau teman-teman yang udah ngerjain pasti tahu lah sebelum-sebelumnya ya, harga nominal. Terus yang B ini pengakuan pendapatan laba rugi diambil dari perkalian ini dikalikan dengan bunga efektif. Bunga efektifnya berapa? 8%. Nih di sini 96,006 dikalikan 8%. Dan seterusnya itu teman-teman bisa lihat di modul sih, bisa baca sendiri. Jadi aku saranin baca modul karena itu semua ada di sana gitu. Terus lanjut ke yang nomor 2, ini juga udah pernah kan sebelumnya, PT Syahidana membeli obligasi. Ini ada di pekerjaan yang kemarin dibayar sama ibunya. Ini udah masuk juga, mana ya? Di yang kemarin dibagikan itu udah ada, jadi teman-teman bisa lihat lagi cara pengerjaannya, dan itu kemarin salah di jurnalnya. Nah, teman-teman juga harus hafalin cara jurnal, cara mencatat pembelian investasi dalam obligasi, terus mencatat amortisasi diskonto. Nah, untuk jurnal ini semua itu sama, oke? Baik FVOCI, amortized cost, dan FVTPL. Tapi yang membedakan itu adalah ketika dari awal sudah ada FVTPL, ketika suatu hal terjadi dalam sebuah obligasi tersebut, maka akan berbeda cara jurnalnya. Namun secara kayak investasi, cara mencatat pembelian, mencatat amortisasi diskonto itu sama antara ketiga surat utang tersebut gitu. Jadi jurnalnya sama, tapi ketika sudah beda kayak FVOCI, misal kalau amortized cost itu kan ibaratnya nggak dijual kan, jadi ya kalian cuma mencatat pembelian investasi dan obligasi sama mencatat amortisasi diskonto, sama mencatat penerimaan pendapatan bunga nominal gitu kan. Nah, sedangkan kalau FVOCI kan itu misal di tengah-tengah bisa dijual kan. Nah, itu kalian harus catat dulu bagaimana penjualannya, bagaimana keuntungannya gitu kan. Contohnya kayak nomor 5 nomor yang terakhir kemarin, nomor 6. Nih di sini nomor 6. Di sini pada tanggal 1 Maret bla 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 bla. Aku coba pakai ini ya, tulisanku nggak kelihatan, jadi aku minta punya salah satu orang, jadi biar kalian bisa ngelihat karena tulisan saya jelek. Di sini misal pada tanggal 1 Maret membeli investasi obligasi dengan nilai nominal sebesar 200 juta. N-nya berarti 200 juta atau nominal obligasinya 200 juta. Gitu kan. Tingkat bunga obligasi sebesar 12%. Berarti nilai bunga obligasi itu 12%. Dibayarkan tanggal 1 Maret dan 1 September. Berarti selama 1 tahun ada 2 kali pembayaran bunga. Maka 12% ini dibagi dengan 2. Oke, 12% dibagi 2 sama dengan 6%. Terus tingkat bunga efektif sebesar 9% dengan tanggal jatuh tempo investasi pada tanggal 1 Maret 2025. Karena pembayaran bunganya 2 kali, maka bunga efektifnya juga perlu dibagikan dengan 2. Yang tadinya 9% menjadi 4,5% gitu. Makanya jangan heran ketika di sini perhitungannya kenapa tiba-tiba bisa jadi 4,5%, ini 9% dibagikan dengan 2 gitu. Oke. Jadi kita melihat dari pembayaran bunganya gitu loh. Misal setahun sekali berarti tidak perlu dibagi, sedangkan ada 2 kali pembayaran maka perlu dibagikan dengan 2. Yang tadinya 12 menjadi 6% gitu.
Nah, di sini kan R ini kan ibaratnya rumusnya kan yang ini kan, yang di atas ini. Ibaratnya ini teman-teman udah tahu lah kayak 1 min nominal obligasi dikali 1 plus R pangkat N gitu kan. Rumusnya tuh ada di yang atas tadi. Di sini mana? Nah, di sini. Terus bunga yang diterima itu bunga yang diterima secara periode berarti 200 juta dikalikan 12%, makanya dapatnya dikalikan 6%, makanya dapatnya 12 juta gitu. Dikali 1 min 1 min 1 per 1 plus Rn R pangkat N per R sama dengan bunga yang diterima, terus ditambah ketemulah harga perolehannya gitu. Oke. Terus udah selesai, jadi kedua PV tunai ditambah PV bunga gitu. Nah, jurnal di sini kan di soal ini kita suruh menulis nama jurnal pembelian investasi. Ya, kita investasi obligasi debit, kasnya kredit sama kayak yang di sini kan. Nah, terus investasi obligasinya untuk mencatat amortisasi. Nah, di sini aku bilang harga dari nominal ini kan nominalnya 200 juta. Tapi harga aslinya atau harga belinya itu 223 juta. Maka itu yang disebut dengan namanya premi. Oke. Nah, itu premi. Jadi, teman-teman harus membuat tabelnya bukan diskonto tapi premi. Makanya aku kemarin kerjakan itu, yang kemarin kita berkerjaan tuh amortisasi premi obligasi bukan diskonto. Oke. Nah, untuk jurnal pembeliannya sama ya, investasi obligasi debit, kasnya kredit gitu. Terus tabel amortisasinya ya seperti ini. Amortisasi itu ini salah nih, harusnya premi kan, bukan obligasi. Nah, di sini yang membedakan antara diskonto dan premi adalah ketika mencatat amortisasinya. Nih, di sini jurnalnya untuk mencatat amortisasi investigasi obligasinya debit, oke? Pendapatan bunganya kredit. Ini untuk yang diskonto. Nah, kalau yang nomor 5 ini kan premi, gue bilang tadi premi. Maka cara pencatatan bunganya dibalik yang tadinya investasi obligasi pada pendapatan dibalik menjadi pendapatan pada investasi obligasi seperti yang di sini 1 Maret 2021 nih. Itu karena kita ibaratnya membayar gitu loh, pendapatannya berkurang dan kita membayar bunga. Investasi obligasi juga berkurang. Dan itu premi. Premi itu seperti itu. Oke. Nah, kemarin itu banyak yang di ini. Jadi jurnalnya seperti itu ya, dibalik aja kalau premi. Sedangkan kalau diskonto itu tetap. Kalau ini contohnya ini diskonto. Jadi investasi obligasi pada pendapatan bunga. Oke. Dan untuk mencatat menerima pendapatan nominal ya kas pada pendapatan seperti biasalah. Seperti ini nih, kas pada pendapatan, tapi ketika mencatat amortisasi itu dibalik. Pendapatan bunga pada investasi obligasi. Oke. Nah, ketika ada yang namanya di sini kan buat jurnal pengakuan bunga dan amortisasi untuk tahun 2021. Nah, ini ibaratnya kita karena di sini 1 Maret, oke, 1 Maret dan 1 September. Oke. 1 Maret ke 1 Desember itu full. Ibaratnya perusahaan mendapatkan atau membayar bunga full, oke? 1 Maret ke 1 September. Nah, ketika kita mencatat di periode berikutnya, tentu dari 1 September ke 1 Maret itu nggak full di periode yang sama. Karena 1 September ke 1 Desember, Maret itu nggak masuk ke periode sebelumnya. Ibaratnya Maret tidak masuk ke periode 2020. Nah, makanya itu kemarin banyak disinggung. Punyaku perlu direvisi kemarin. Kenapa ini kalau ini salah ya, maksudnya di sini ini salah. Nih, ini salah maksud harusnya kasnya bukan 12 juta, pendapatan bunga bukan 12 juta. Tapi ibaratnya kita kasnya 12 juta, tapi ada piutang bunga di tahun sebelumnya. Ibaratnya ada di seperti yang di 31 Desember ini loh, nih. Gitu loh. Ibaratnya dari 31 Desember dari 1 September ke 31 Desember itu ada 4 jenjang waktu 4 bulan, 4 dibagi 6. Oke. 4 dibagi 6 dikalikan dengan 12 juta. 12 juta diambil dari di pendapatan bunga nominal itu hasilnya 8 juta. Nah, ibaratnya ini hasil yang udah kita dapatkan piutang gitu kan. Ibaratnya piutang bunganya sebesar 8 juta. Terus pendapatan bunganya untuk investasi obligasinya atau premi obligasinya itu diambil dari 4/6 di bunga yang Maret.
nih dia 2204 485 373 diambil dari sana. Itu 4/6 juga. Nah, pencatatannya bagaimana di tahun berikutnya? Misal harusnya ini gue bilang salah ya, karena kita harus mencatat di bunga yang 2020 yang di September ini nih 2020. Karena ini belum full gitu loh. September kemarin belum full. Kasnya itu bukan full 12 juta tapi perlu direvisi. Nah, ini cara revisinya. Teman-teman bisa ngelihat kalau ini aku udah buat tabelnya kemarin. Pendapat premi obligasi di 1 Maret 2021 itu segini gitu kan. Gitu kan. Nah, piutang bunganya kemarin sama kayak yang di sini, piutang bunganya itu sebesar 8 juta karena 4/6 dikalikan 12 juta kan. Maka di 1 Maret 2021 direvisi seperti ini. Piutang bunga jadi segini nih untuk Maret nih ya. Piutang bunganya menjadi debit, pendapatan bunganya kredit gitu kan. Kemudian ini yang di 31 Desember 2020 ya. Yang 1 Maret tuh yang di sini nih, 1 Maret. Ibaratnya kita menghitung 31 Desember 2020 nih. Sama kayak gini caranya tadi. Kayak yang ini 4/6 dikali 12 juta, 4/6 dikali 2204 gitu. Nah, kita bisa menghitung 31 Desember 2020, maka ketemulah yang di 1 Maret 2021. Nah, kenapa aku bilang tadi yang di sini salah, kemarin salah? Karena itu nggak sesuai dengan periodenya gitu kan. Kita perlu menyesuaikan untuk yang September 2020-nya. Jadi kasnya ketemu 8 juta, terus yang tadinya piutang bunganya debit jadi kredit 8 juta, terus pendapatan bunganya yang tadinya 8 juta menjadi 4 juta. Dan karena 4 jutanya lagi masuk ke yang namanya kas. Terus pendapatan bunganya ya sisa dari sisa dari Desember 2021 itu berapa gitu. Nah, untuk jurnal obligasi 2024 ini teman-teman udah mungkin udah tahu ya. Caranya adalah 200 juta dikalikan 200 juta ini dikalikan kursnya itu 95% pada tanggal 1 November 2024. Terus berapa hasilnya 150 juta, terus nilai tercatat 1 September itu berapa premi amortisasinya. Jadi dilihat di tabel, misalnya di sini 2870 di sini karena menuju ke Maret ya. Jadi ibaratnya yang membayarkan itu yang membeli sesat 2870. Kemudian di sini jadi pengurang sisa, jadi nilai hasilnya itu 201. Terus jurnalnya seperti ini. 194 terus 11 pendapatan bunganya 4 juta karena ini 12 juta ya, ibaratnya dari September ke November itu kan 2 bulan jadi 2/6 12 juta jadi 4 juta. Pendapatan bunga 4 juta, investasi obligasinya diambil dari sini 21, terus perugian investasinya tuh 11,913. Ibaratnya langsung dikurangin aja sih. Jadi 205 dikurangi 194 itu artinya 11,913,875,6. Jadi kayak gitu. Nah, itu kan untuk yang namanya FVOCI. Nah, FVTVL ini seperti apa nih? Ada di nomor 5 di sini. Aku belum bahas juga sih, belum baca juga tadi, tapi ibaratnya bisa kita tiru-tiru lah ibaratnya ya. Pada tanggal 15 Januari dibeli 9.000 lembar saham PT. Ini udah jelas ya, ibaratnya kita dijual sebagai FVTPL. Caranya seperti biasa ya, tinggal kali-kalikan saja sih 9.000 dikali 3.300 itu berapa. Jurnal investasinya seperti biasa, kasnya berapa, tuh biaya komisinya ada berapa gitu kan. Perlu seperti apa, terus ibaratnya ini teman-teman bisa baca sendiri lah. Nanti aku kasih juga PDF-nya. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri, pahami, terus kalau misalkan ada yang kurang atau kurang paham tuh tanyain aku aja. Kayak jurnal seperti apa gitu kan. Dan di PPT juga udah ada cara penjurnalannya, jadi sebenarnya udah lengkap. Mungkin pembahasan dari ibunya aja yang kurang dan soal-soalnya itu yang masih kurang. Jadi kita masih nggak tahu, masih mengawang-awang bagaimana cara penjabaran dan cara penyelesaiannya. Gitu. Jadi itu sih nanti aku kasih ke grup contoh soal dan ya soal-soal yang sudah dikerjakan bagaimana cara mengerjakannya, jadi seperti itu. Oke? Oke.